Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara AI Talks yang ke-6 yang bertemakan The Way AI is Transforming E-commerce. Dan pagi hari ini kita ada dua pembicara. Ya. Pagi ini kita ada dua pembicara. Nah, yang pertama itu ada Bapak Welly Dwi Putra dari Bibli, dan yang kedua ada Bapak Bivan dari Shopee. Nah, mungkin sebelum kita mulai acara, mungkin teman-teman masih bisa nih ngabarin temennya buat ikut acara pada pagi hari ini. Diajakin lagi temannya ya. Mungkin masih belum bangun juga nih, karena biasanya kalau puasa pagi-pagi itu masih ngantuk. Nah, mungkin bisa diajakin temannya lagi buat join biar kita lebih ramai lagi ya. Oke, mungkin sedikit saya mengenalkan diri dulu. Saya Aditya Uli Al-Azizi, yang pagi hari ini akan menjadi pembawa acara. Saya dari tim Computer Vision dari Indonesia AI, yang hari ini juga kebetulan mengadakan acara AI Talks yang ke-6 hari ini. Nah, mungkin AI Talks ini sudah sampai di episode ke-6 ya, dan akan ada episode-episode selanjutnya juga. Baik, mungkin untuk sesi kita yang lebih baik ya, jadi kita ada sedikit rules mungkin. Nah, ini untuk yang pertama, mungkin teman-teman bisa menyalakan kamera ya, jika memungkinkan, dan bisa menggunakan virtual background yang sudah disiapkan oleh teman-teman panitia. Mungkin teman-teman panitia boleh mengirimkan linknya, jika mungkin teman-teman ada yang ingin pakai virtual background-nya. Dan yang kedua, mungkin teman-teman untuk memastikan bahwa mic-nya sudah mati, sehingga tidak mengganggu jalannya acara pada pagi hari ini. Dan yang ketiga, ini ada mungkin teman-teman bisa nih nanti ada sesi tanya-jawab ya. Mungkin kita memang ada sesi tersendiri, dan mungkin ketika nanti sesi tanya-jawab, teman-teman bisa memberikan pertanyaan, bisa melalui chat mungkin, atau teman-teman bisa raise hand. Dan enjoy the session. Mungkin mohon maaf nih agak sedikit serak. Untuk yang pertama, kita mungkin bisa kenalan dulu ya dengan teman-teman semuanya di sini. Mungkin boleh deh dituliskan di kolom chat ya, di kolom chat, atau mungkin ada yang mau open mic, boleh deh silakan. Untuk teman-teman ini kira-kira berasal dari mana aja sih gitu? Dari kota mana aja sih teman-teman gitu? Mungkin bisa teman-teman tulis di chat, atau ada yang open mic boleh. Ini sudah ada teman-teman dari Bekasi, dari Bandung, dari Karawang, dari Makassar juga ada, dari Solo. Kota hujan standby Mas. Dari Garut hadir. Lumayan bervariasi ya, tidak hanya dari satu kota atau mungkin dari beberapa daerah. Mungkin yang lain boleh masih menuliskan dari mana, dari kota mana. Kalau saya sendiri sih dari Solo juga ini, dari Solo juga. Jadi Kak Kaina ya. Mungkin kita lanjut lagi. Nah, mungkin teman-teman boleh nih sharing tentang kegiatan sehari-harinya, mungkin sebagai mahasiswa, atau mungkin sudah bekerja, atau mungkin masih pelajar.
mungkin boleh deh sharing biar kita tahu nih kira-kira teman-teman ini dari mana aja sih gitu. Kalau saya sendiri sih kebetulan masih mahasiswa sih. Mungkin teman-teman boleh sharing-sharing kegiatannya. Oke, ada mahasiswa. Oke, mahasiswa. Oke, kebanyakan masih mahasiswa ini. Mungkin yang lain boleh komen juga nih. Oke, kebanyakan masih mahasiswa ya. Oke. Kita lanjut lagi mungkin. Nah, mungkin teman-teman bisa sedikit cerita nih, kira-kira apa ya, ekspektasi apa sih ketika teman-teman ini ikut AI Talks pada pagi hari ini? Mungkin teman-teman bisa cerita dikit. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, jadi teman-teman boleh sharing di kolom komentar mungkin, atau ada yang mau open mic, boleh nih cerita tentang ekspektasi mengikuti kegiatan pada pagi hari. Better diajak ngobrol aja. Adit, mungkin Asep nih, boleh Mas diajak ngobrol. Kira-kira ya bisa di-share kali ya. Bisa on mic aja. Oke, saya coba ke ini ya, ke misal ke Kak mana ya? Ke Kak. Oke, Kakak Kaina deh. Halo Kak Kaina, ini bisa sedikit cerita Kak. Oh, sepertinya nggak bisa. Oke, kita coba ganti lain. Ke Kak Givari. Kak Givari? Givari Rifkialdi, mungkin bisa mendengar suara saya? Oh ya bisa. Oke. Mungkin Kak Givari asalnya dari mana Kak? Oh, domisili Jakarta. Domisili Jakarta. Oke, kegiatannya sekarang kesibukan lagi apa Kak? Kebetulan saya udah kerja sih. Udah kerja. Ya, mantap. Terus kira-kira mungkin Kak Givari bisa cerita nih, kira-kira ekspektasinya apa sih gitu ikut acara pada pagi hari ini? Aduh, ekspektasi ya. Ini agak berat nih. Ya mungkin saya bakal dapat lebih banyak wawasan ya. Saya dari dunia e-commerce itu belum pernah dapat pekerjaan, belum pernah kesentuh juga. Terakhir kali cuma di bidang kayak apa namanya migas. Terus pekerjaan sekarang itu di bidang perbankan. Jadi mungkin semoga nanti dapat ilmu lebih lah dari suhu di sini. Oke, mantap. Keren, Mas. Oke, terima kasih Kak Givari ya, mungkin udah Iya. sharing juga. Mungkin satu lagi kali ya, satu lagi kita sapa ke Kak Triantoro Eko. Mungkin Kak Triantoro bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak. Oke. Uh, Kak
Kak Triantoro ini asalnya dari mana ya, Kak? Mungkin boleh Dari tahu. Bekasi, Kak. Dari Dari Bekasi. Bekasi. Oke. Iya. Untuk mungkin kegiatan sehari-hari sekarang sedang Kalau sibuk. untuk kegiatan sehari-hari sih ya kerja freelance aja sih Kak, jadi fotografi gitu. Oke, mungkin Kakak bisa sedikit cerita nih, Kak, tentang ekspektasi Kakak ikut acara pada pagi hari. Untuk ekspektasinya sendiri ya jadi tahulah apa sih kegunaan AI gitu untuk e-commerce. Oke, terima kasih, Kak, sudah Hmm, sharing ya, Kak, dengan kami. iya, sama. Oke, ya dilihat-lihat kita cukup bervariasi ya. Tadi ada mahasiswa, ternyata setelah dicoba tanya-tanya ada yang dari sudah kerja, terus ada yang freelance juga, dan ingin menambah insight mungkin ya tentang dunia AI dan e-commerce sendiri. Oke, mungkin kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Nah, sambutan yang pertama ini ada dari Bang Angga. Mungkin Bang Angga bisa kita sapa dulu kali ya. Halo Bang Angga. Ya, halo. Ini mohon maaf banget ya, video saya, kamera saya agak lagi ada masalah. Tadi dicoba nggak bisa diaktifkan, jadi uh, mungkin tidak apa-apa saya bisa ini aja ya, on mic saja ya untuk menyampaikan sesi sambutan ini. Dan Oke. ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada segenap panitia, khususnya panitia Computer Vision yang sudah coba berkomitmen untuk terus mengadakan program AI Talks, walaupun kemudian kita ketemu di bulan Ramadan ya, untuk AI Talks kali ini gitu. Dengan segala macam perubahan pola 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 keseharian kita dari sisi waktu itu memang biasanya berubah di Ramadan ya dibandingkan hari-hari biasa. Yang kita tahu ya, kalau di bulan Ramadan biasanya kemudian kita harus bangun lebih awal untuk sahur gitu ya, dan biasanya juga mengambil waktu sedikit untuk istirahat di pagi hari gitu ya, karena memang sudah ibadah di malam hari cukup panjang, lalu juga udah mengambil waktu sahur ya. Dan tapi mudah-mudahan itu bisa tetap bisa menjaga semangat kita untuk mengikuti acara ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para panitia ya yang yang sudah mengawal program ini agar bisa terlaksana. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk kedua pembicara kita ya. Ada Mas Welly, saya panggilnya Mas ya karena nampaknya masih muda juga pembicara kita ya. Jadi anak-anak muda yang saya bangga sekali dengan mereka juga, karena ya mereka terlibat aktif di posisinya masing-masing, dan itu terkait dengan teknologi yang pada hari ini kami pikir itu adalah teknologi penting, yaitu teknologi AI. Saya ucapkan selamat datang kepada Mas Welly ya. Mas Welly sudah hadir juga ya, betul ya? Ya Mas. Ya, selamat datang Mas Welly. Saya ucapkan terima kasih sekali udah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di sesi kali ini. Begitu juga Mas Bifan ya, Mas Bifan dari Sofi ini. Saya ucapkan terima kasih Mas udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir gitu ya. Dan kalau tidak salah saya sudah add di LinkedIn-nya. Mudah-mudahan ini adalah kali pertama, tapi juga tidak jadi satu-satunya momen untuk kita bisa saling ketemu dan bisa saling interaksi ya. Tapi mudah-mudahan setelah ini pun nanti kita bisa interaksi terus gitu. Dan ya, topik kali ini kita mengangkat terkait dengan bagaimana kemudian memanfaatkan teknologi AI untuk kebutuhan yang ada di perusahaan yang belakangan ini cukup populer ya di Indonesia ya, perusahaan yang model bisnisnya itu e-commerce gitu ya. Dan kita tahulah pemain-pemain besar, tanpa perlu saya sebutkan ya, pemain-pemain besar pada hari ini di bidang ini, di area e-commerce yang kemudian itu cukup terbiasa kita dengar namanya, kita terbiasa bahkan menggunakan produk-produknya. Nah, cuman bagaimana kemudian produk-produk yang sudah banyak digunakan orang ini sebetulnya memanfaatkan teknologi AI. Nah, kira-kira di bagian apa itu bisa kemudian AI memberikan peran untuk mengefektifkan atau mengefisiensi kerja-kerja dari produk itu. Nah, makanya kemudian ini hal yang menarik bagi saya karena e-commerce itu jadi memang saat ini lagi happening, dan menarik juga kalau misalnya kemudian kita bedah nih, apa kira-kira peran AI di sana. Nah, walaupun untuk sesi kali ini kita membatasi di computer vision ya, Bu.
Tapi kalaupun nanti kalau misalnya mau diperkaya gitu ya dengan apa kira-kira ulasan-ulasan apa lagi terkait dengan AI yang dimanfaatkan di e-commerce itu boleh-boleh saja nanti kita bisa perkaya itu. Walaupun secara outline nanti kita memang akan coba bedah dari aspek computer vision ya. Betul begitu ya Reza ya. Nah, ini Reza nih yang jadi head of CV-nya ya. Nah, kita akan bedah dari sisi computer vision. Nah, ini menarik nih, kira-kira di e-commerce ini computer vision itu bisa berperan apa nih? Kita kan tahunya kan e-commerce itu kan nggak punya drone gitu kan, nggak punya CCTV ya nggak? nggak punya apa ya? Nggak punya robot gitu kan. Ini computer vision-nya ini dipakai di mana sih sebetulnya? Nah, ini satu hal yang menarik sebetulnya ya, satu hal yang menarik yang bisa kita diskusikan dan bisa kita gali dari kedua pembicara kita. Karena pada faktanya, computer vision itu jadi salah satu bidang AI yang sebetulnya sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu di mana tuh, Mas? Nah, nanti kita lihat kita dengar dari kedua pembicara kita ya, ulasannya terkait dengan ini. Yang jelas memang ya, pada hari ini e-commerce besar yang ada di Indonesia pun sudah sangat memanfaatkan teknologi AI, salah satu teknologi computer vision, dan ya itu yang jadi topik kita yang akan kita diskusikan kali ini. Senang sekali kami dari Indonesia AI bisa menghadirkan topik ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama belajar dari kedua pembicara yang sudah kita hadirkan. Oke, mungkin itu Adit untuk yang slide selanjutnya nggak perlu, nggak apa-apa. Cukup sampai di sini aja. Boleh silakan setelah ini bisa disampaikan sama Reza saja ya. Monggo silakan Reza. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Bang Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan yang berpuasa juga lancar puasanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih sama semua teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga kepada kedua pemateri kita yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi di pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Reza dari CV Team yang menyelenggarakan acara kali ini. Nah, sebelum masuk ke sharing session-nya, aku mau ngenalin dulu nih ke teman-teman semua, CV Team. Nah, jadi kita tuh terdiri dari 8 orang ya. Kebanyakan tuh mahasiswa semua, seperti Mas Adit, ada Mas Fajar, ada Mas Irfan, ada Mbak Najma, Agung, dan saya sendiri. Ada satu orang, Kelma, yang udah kerja gitu. Nah, berdasarkan tadi dari Bang Angga nyampainya, alasan kami tuh memang memilih topik ini tuh karena ada banyak potensi gitu yang dapat digali di layanan e-commerce. Even per 2021 Indonesia itu peringkat pertama dalam kategori penggunaan layanan e-commerce. Nah, pasti penasaran dong teknologi yang digunakan. Jadi selain computer vision tuh kita juga bakal ngebahas another perspektif dari NLP side. Nah, untuk lebih jelasnya bakal disampaikan ke kedua pemateri kita. Mungkin itu ya sedikit dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar banyak dari talk kali ini. Terima kasih. Kembali ke Mas Adi. Oke, baik. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Oke, tadi yang pertama dari Bang Angga, dari Head of Indonesia AI Community, dan Mas Reza ya, dari Head of CV Team Indonesia AI. Gitu. Oke, mungkin kita langsung beranjak ke pemateri. Pemateri yang pertama, yaitu ada dari Bapak Weli Dwi Putra dari Bibli. Ini kita sapa dulu kali ya. Halo, Bapak Weli. Ya, halo Mas Adit. Oke, gimana kabarnya? Ya, baik Mas. Oke. Mungkin sudah siap dengan materi? Udah sih. Saya coba share screen ya. Oke, baik. Oke, karena sudah siap, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Weli. Jadi hari ini saya akan membawakan
ML atau AI implementation di Blibli. Nah, mungkin sedikit dulu tentang saya. Jadi saya di Blibli sebagai AVP di Data Science. Terus mungkin sedikit background, kalau dulu saya kenal programmingnya itu udah dari SMA sih, mengenal dan lebih intens lah untuk coding gitu. Karena waktu itu saya ikut lomba dan fortunately dapat medali perunggu di OSN. Terus habis itu lanjut ke university. Nah, university itu waktu itu saya pilih kuliahnya di BINUS. Dan di BINUS juga melanjutkan lagi competitive programming atau lomba coding. Dan ada beberapa lomba yang saya juga jadi 3 besar. Terus juga pernah lomba di Malaysia sama di Taiwan waktu itu. Untuk ICPC kalau kalian pernah dengar atau tahu ya. Terus habis itu sebenarnya saya udah ada intern sama sebenarnya intern di beberapa tempat sih, tapi untuk kerja secara profesionalnya itu pertama di Blibli gitu. Jadi saya fresh grad, habis itu langsung masuk ke Blibli. Tapi masuk ke Blibli-nya itu nggak langsung jadi data science karena mungkin pas zaman saya dulu belum terlalu populer ya. Mungkin kayak udah ada tapi kayak belum terlalu populer. Dan di Blibli sendiri pun tim datanya baru kebentuk di sekitar 2015. Jadi waktu saya join sebagai software developer engineer, terus ya masih ngerjain front end back end lah seperti software developer biasa gitu. Terus habis itu di tahun 2015 baru mulai ada wacana untuk bentuk tim data. Nah, saya join tuh waktu itu tuh waktu itu title-nya masih data engineer karena tapi kayak ngerjainnya beneran kayak end to end sih, kayak kita juga dari ambil datanya terus kayak analisa datanya atau buat SQL-nya, terus ada buat aplikasi dashboard juga gitu. Terus sekitar tahun 2018 baru mulai lagi kita split tim data itu ke beberapa sub-tim yang kita kenal kayak ada DE, DA, DS, terus ada tim data platform juga. Nah, saya kebetulan dipercaya untuk nge-handle tim data science. Terus selain background saya di akademis, saya juga sering ikut online course atau certifications yang biasa dari Coursera, edX, atau DataCamp. Jadi saya dapat ilmu data science itu kebanyakan dari praktek di kerjaan, juga dari kalau secara teori saya dapatnya dari online course sama certifications di online learning ya. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa lihat di LinkedIn saya, ada linknya di sini. Oke, nah untuk hari ini saya bakal ngebahas penggunaan AI atau machine learning di e-commerce atau di Blibli sendiri gitu. Nah, saya pisah jadi 3 gitu, tabular, text, sama image. Nanti mungkin saya bakal lebih jelasin yang lebih kompleks di image, karena tabular data mungkin udah pada familiar ya, karena mungkin di kuliah atau di online course juga bahasnya tentang tabular data. Terus kalau yang teks ada teman saya Bivan dari Shopee nanti yang bakal ngebahas lebih dalam tentang NLP apa teks. Nah, saya bakal lebih bahas yang lebih dalam terkait image. Nah, di image-nya itu saya bahasnya di di project trade-in product quality control. Ya sebenarnya kalau bagi 3 ini kalau di dunia nyata kadang nggak benar-benar bisa kebagi secara 3 gitu sih, karena bisa aja kita perlu gabungan antara mungkin teks sama image, atau mungkin gabungan antara tabular sama teks gitu. Tapi untuk simplify aja kita pisahin aja 3 untuk hari ini. Oke, yang pertama saya bahas dulu yang tabular data. Jadi tabular data itu ya biasa kita pakai modelnya itu yang ensemble ya, kayak random forest atau gradient boosting. Terus deep learning juga pakai neural network. Terus kalau misalnya unsupervised ya kita pakai beberapa metode clustering lah. Jadi mungkin kalau biasa sih rule of thumb-nya itu kalau misalnya datanya nggak terlalu banyak, ya kita pakai random forest atau gradient boosting nggak cukup. Tapi kalau misalnya datanya banyak, ya kita bisa bandingin lah antara misalnya gradient boosting di versusin dengan neural network.
Terus ya project-project yang ada di Blibli yang terkait dengan tabular data itu ada customer churn prediction, yaitu yang nge-predict apakah customer ini bakal meninggalkan kita atau bakal nggak belanja lagi apa enggak. Gitu. Terus ada product recommendation ya untuk nge-recommend produk-produk ke customer. Order prediction ya kita nge-estimate kira-kira ordernya ini bakal sampai kapan nih gitu. Dan karena kan dipredik berkala kan, jadi kita bisa tahu ketika order ini ternyata bermasalah nih, nah kita bisa inform ke seller atau ke logistiknya gitu, tergantung dari statusnya sekarang ada di mana. Terus ada GKA Pot Estimation, ini nanti yang bakal saya bahas lebih detail. Terus ada fraud detection, ini juga udah common ya, di mana kita detect fraudster atau abuser di sistem kita. Yang paling common terjadi di e-commerce sih yang terkait multiple account sih. Jadi kayak ada satu user dia buat kayak 100 atau 50 account gitu untuk nge-abuse promotion. Terus ada demand prediction juga, ya ini untuk kayak kita memperkirakan berapa sih demand untuk tiap produk gitu. Karena kan tiap produk bisa aja berbeda. Ada yang produk yang mungkin setiap bulan itu bakal dibeli, ada produk yang mungkin setahun sekali baru gede gitu transaksinya. Nah, ini saya kasih contoh terkait yang GKA Port Estimation ini. Jadi sebenarnya ini lebih ke infrastruktur ya, atau di tag sendiri gitu. Jadi biasanya itu bakal dicek dulu metriknya. Metriknya itu bisa berupa CPU use atau memory use gitu di dalam suatu mesin atau pod. Jadi kalau kita tahu kan untuk misalnya Blibli sendiri nih front end-nya gitu kan, mungkin ada kalau pod ini bisa diartikan instance ya. Jadi kayak misalnya ada 4 podnya maksudnya ada 4 instance yang bekerja untuk nge-serve customer yang di Blibli front end gitu. Nah tapi ketika suatu saat tiba-tiba ada lonjakan customer, nanti bakal dicek juga secara berkala, ternyata ada lonjakan customer sehingga CPU use sama memory use-nya udah makin tinggi nih. Karena udah makin tinggi, makanya bakal dinaikin lagi replikanya gitu. Itu yang namanya kayak autoscaler kalau sebutan di infranya gitu. Nah, yang jadi problemnya itu untuk autoscalernya itu sebenarnya perlu waktu gitu. Karena kan bisa aja lonjakannya itu secara tiba-tiba, sehingga pas mau buat instance baru lagi tuh perlu waktu kan, mungkin perlu waktu 2-3 menit, tapi 2-3 menitnya belum keburu buat instance baru, tapi lonjakan customer ada banyak sehingga buat sistemnya down gitu. Nah itu yang perlu di-tackle. Dan juga perlu digarisbawahi di sini yang kayak setiap service itu nggak bisa punya non-busy sama non-busy hour yang berbeda gitu. Maka dari itu input-outputnya ya kita punya service name, environment. Environment ini maksudnya kayak apakah dia di environment testing atau di production atau di performance environment. Terus time range-nya. Nah time range di kasus ini waktu itu kita setting per jam gitu. Jadi kayak kita mau tahu misalnya service order atau service atau service member itu kira-kira di jam 9 atau jam 10 itu perlu berapa porsi, perlu berapa CPU, perlu berapa memori gitu. Terus di jam 10-11 perlu berapa memori lagi, perlu berapa CPU. Kira-kira kayak gitu sih untuk overview-nya. Nah, untuk yang tabular data ini, karena datanya nggak gitu banyak juga, karena kan datanya paling jumlah service kali jumlah environment kali time harinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sama time range-nya kan jam 1, jam 2, jam 2, jam 3 gitu. Jadi datanya masih nggak terlalu banyak, kita bisa solve pakai random forest aja gitu. Terus ya ini ya lebih detailnya lah, di mana kita ngepredik CPU usage berapa. Terus kalau misalnya CPU setiap ada lebih dari 70% CPU usage, kita bakal naikin satu pot. Jadi udah disiapin dulu gitu. Misalnya kayak kita tahu, service yang handle promotion ini setiap jam 10 ini bakal banyak nih usernya atau banyak request-nya gitu. Jadi CPU usage-nya bakal tinggi juga pas kita prediction. Jadi sebelum jam 10 mungkin jam 9.50 itu dari kita gedein untuk jumlah instance-nya. Jadi biar bisa nge-serve jumlah user atau jumlah request lebih banyak. Oke, itu untuk yang tabular data. Untuk yang text data, ya ini ya pasti pakai NLP model. Ya, biasa sequence model, LSTM, atau juga pakai fast text.
atau LDA untuk topik clustering. Ya, beberapa contoh use case-nya ya produk kategori, brand, weight, dimension prediction. Terus ada juga price anomaly, di mana kita harus tahu dulu apakah produk ini similar dengan produk lainnya, baru kita bisa detect price-nya tuh anomali apa enggak. Terus customer seller chat topik juga bisa kita lihat, misalnya di customer sama seller kan ada chat tuh yang terjadi. Nah, kita bisa nge-identify lah topik apa yang terjadi dalam chat itu. Ada app review juga, kita bisa tahu app review yang lagi bahas tentang aplikasi kah, atau bahas tentang pengiriman terlambat, dan sebagainya. Nah, ini contoh yang produk kategori prediction. Jadi, kalau background-nya kan, kayak kita misalnya lagi browsing di Blibli, terus ternyata lagi cari beras, tiba-tiba ada detol gini. Nah, ini kan agak ngerusak user experience-nya gitu kan. Jadi, problemnya ya, kita seller bisa aja taruh produknya itu nggak sengaja gitu, atau bahkan sengaja. Kalau sengaja itu kan berarti sistem abuse kan. Itu bisa terjadi karena misalnya dia taruh produk ke yang mungkin kategorinya lebih high traffic gitu, atau dia pengen marginnya lebih kecil, jadi dia taruh ke kategori-kategori yang marginnya ke Blibli itu lebih kecil gitu. Jadi dia bisa dapat untung yang lebih banyak. Jadi bisa ada dua, satu yang unintentional, satu yang intentional. Nah, simpel aja sih. Jadi untuk yang pertama itu, ya inputnya itu kita baru pakai yang product title, terus dimasukin ke model, habis itu dapetin kategorinya apa gitu. Nah, ini untuk versi yang pertama, tapi sebenarnya kita udah lebih lagi dari ini, kita udah bisa pakai name sama description. Terus, oh ya, mungkin ada juga yang mau saya lebih highlight, yaitu untuk satu use case ini kita bahkan buat dua model gitu. Satu model untuk yang real time prediction, di mana real time prediction ini kita perlu model yang lebih cepat gitu. Jadi kayak mungkin akurasinya bisa kita korbankan dikit, tapi yang penting dia bisa lebih cepat. Karena ini kita mau pakai di pas ketika seller lagi isi-isi produk atau isi produk title gitu, langsung kita suggest gitu. Oh, ini kategori yang sesuai nih gitu. Jadi itu untuk men-tackle user-user, seller-seller yang salah memasukin kategorinya secara nggak sengaja. Jadi kayak udah dikasih suggestion, harusnya kalau suggestion benar ya dia tinggal pilih aja gitu. Terus ada satu lagi model yang batch prediction, di mana ini kayak kita secara berkala ngecek apakah ada produk-produk yang salah kategorinya. Jadi untuk ini kita bisa lebih pentingin akurasi, tapi untuk lama prediksinya itu kita bisa lebih longgar, lebih lama dikit nggak apa-apa. Yang penting akurasinya lebih bagus. Oke, ini contohnya untuk yang produk kategori prediction, di mana kita ada input layer product name sama description, terus habis itu digabungin, terus habis itu kita predict kategori level 1-nya apa, level 2-nya apa, level 3 apa, level 4 apa, level 5 apa. Oke, nah kita masuk ke yang image data. Nah, image data itu ya computer vision model, ya biasa kita use tuh ya pasti ya CNN ya, karena yang common di use lah, kalau untuk di luar juga pakainya CNN. Tapi kita biasa udah pakainya yang pre-trained network. Seperti kita tahu ada VGG, terus ada ResNet, sama ada exception, inception. Nah, kita biasa kayak cobain sih beberapa pre-trained network-nya. Terus ada juga YOLO untuk object detection yang ada bounding box-nya. Jadi use case yang kita tackle, yang pertama ada product upload, image quality control, di mana ketika ada produk upload, kita ngecek gitu, apakah produk ini gambar produk ini mengandung watermark apa enggak. Terus habis itu apakah gambar produk ini tuh not safe for work, atau kayak mengandung hal-hal yang berbau pornografi. Terus ngecek juga apakah image-nya itu blur apa enggak. Terus ada text detection-nya juga, karena biasa kan kadang ada produk, terus habis itu di bawahnya ada nomor HP atau nama seller atau enggak nama kompetitor gitu kan. Nah, itu yang kita mau coba detect. Terus habis itu kalau ada ya kita minta mereka untuk upload ulang lagi. Nah, ini tujuannya ya untuk kita nge-save waktu, karena kan mungkin dulunya itu benar-benar dicek kan.
dari Blibli-nya kayak benar-benar kayak kita nge-hire berapa banyak orang untuk kayak melakukan QC untuk ngecek apakah image-nya ini udah sesuai dengan ketentuan Blibli apa enggak gitu. Tapi dengan adanya model yang image QC ini bisa save lebih banyak waktu lagi dan lebih banyak cost lah. Jadi kayak orang-orang yang kita hire tuh bisa dipekerjakan untuk hal-hal yang lebih advance lagi gitu. Nggak hanya cuma kayak ngeliatin gambar terus kayak oke apa enggak. Terus next-nya ini juga mirip-mirip, tapi untuk yang real time trade in product atau yang kita bisa sebut tukar tambah. Jadi pas tukar tambah itu kan misalnya kita mau tukarin HP nih, HP lama kita mau ditukar tambah dengan HP baru. Nah HP lama ini kan mesti divalidasi dulu kan. Kita kayak perlu, kalau biasanya kita perlu foto dulu HP lama kita, terus habis itu divalidasi gitu. Nah dengan adanya model ini atau service ini, kita tuh bisa kasih feedback ke customer-nya lebih awal gitu. Jadi kayak misalnya ketika customer-nya foto, terus kita fotonya blur gitu kan. Udah kita tahu, oh ini foto lu blur nih, tolong dong diperbaiki gitu. Jadi kayak nggak perlu kayak nunggu lagi ketika di-upload semua selesai, tiba-tiba 1-2 jam kemudian dibalikin lagi bilang fotonya blur. Itu kan kayak agak jelek kan user experience-nya. Jadi kayak kita bisa kasih tahu lebih cepat, oh ini tuh ada blur di sini gitu. Terus juga selain itu kita juga ngedetect benar nggak yang dia foto ini misalnya HP atau ada damage apa enggak gitu. Nah, itu nanti bakal dijelasin lebih lanjut. Terus yang ketiga terkait yang KTP verification atau ID card verification. Jadi ini tujuannya untuk yang di bagian seller sih. Jadi ketika seller ingin menjadi seller Blibli, biasanya mereka bakal upload KTP sama selfie gitu kan. Jadi ada beberapa bagian yang dicek, kayak apakah foto di KTP itu sama dengan foto orang yang lagi megang gitu. Terus habis itu ada juga atribut-atribut yang di KTP itu dicek, diambil teksnya, terus dicek juga dengan data-data dia. Gitu. Jadi cukup kompleks ya, kayak satu use case aja perlu beberapa model CV computer vision kalau misalnya kalian lihat. Kayak misalnya untuk yang watermark ini ya perlu satu model untuk ngedetect dia watermark apa enggak gitu. Terus kalau misalnya model blur ya harus satu model lagi untuk detect blur apa enggak. Nah, ini saya coba jelasin lebih detail yang terkait tukar tambah itu. Nah, jadi kan kita pengen objektifnya itu pengen nge-automate kan proses untuk checking device ini gitu. Nah, ada beberapa hal yang dicek ketika tukar tambah di list ini. Nah, yang nggak bisa dicek melalui aplikasi itu ada dua, yaitu apakah LCD-nya ada damage apa enggak, atau ada physical damage lainnya, misalnya kayak retak atau ya kebanyakan retak sih atau scratch. Tapi kalau scratch kan mungkin nggak gitu kelihatan kan. Jadi kayak kebanyakan yang didetektor yang retak gitu. Terus, nah ini yang saya bilang tadi kan, kayak untuk satu use case saja kita perlu banyak model gitu, dan model-modelnya terkait yang computer vision. Jadi bisa dilihat di sini, kalau dilihat kan sampai model 5 kan, berarti di sini ada 5 model. Terus frontside sama backside ini maksudnya kayak HP bagian depan sama belakang gitu. Misalnya kayak HP bagian depan, pas di foto itu kita lakukan object detection dulu, di mana kita cek device ini misalnya HP apa bukan gitu, HP apa tablet atau sebenarnya barang lain gitu. Terus habis itu apakah pas di foto itu HP-nya itu masuk ke dalam guideline kita atau masuk ke dalam box yang kita suruh, tolong kalian foto, terus HP-nya ada di dalam box itu. Nah itu dicek juga apakah HP-nya udah masuk ke dalam apa belum. Terus dicek juga apakah ada 2 HP apa lebih gitu, karena kan maunya cuma ada 1 HP kan. Soalnya mungkin bisa aja di abuse, dia fotonya 2 HP, jadi 2 HP itu 1 HP yang mungkin udah rusak LCD-nya, 1 HP yang bagus LCD-nya, tapi kayak mungkin kedeteknya yang bagus LCD-nya gitu. Padahal yang di mode itu pertama yang LCD-nya yang rusak gitu kan. Jadi dicek dulu apakah ada multiple device. Kalau ada multiple device, disuruh ulang lagi untuk ngefotoin gitu. Terus device-nya juga mesti align dengan kamera. Terus ini untuk depan belakang sama ya pengecekannya, dan pakai 1 model. Terus habis itu model kedua kita pakai OCR. Nah OCR itu
kebetulan karena udah ada service dari Google-nya, kita pakai service dari Google. Jadi save waktu juga sih untuk kita kayak ngedevelop OCR sendiri lagi gitu. Karena udah ada API-nya, dan pas kita hitung-hitung sebenarnya nggak terlalu mahal juga. Terus untuk model ketiganya, object detection lagi, tapi untuk yang damage atau untuk yang kerusakan. Kita detect apakah ada kerusakan di bagian LCD-nya atau kerusakan di bagian lainnya. Terus keempat, ya kita cek apakah ada aksesoris. Aksesoris itu seperti casing, atau mungkin stiker, itu juga didetect. Terus yang kelima, ya kita klasifikasi lagi dengan damage-nya. Oke, untuk yang pertama, yang object detection nih, ya ini seperti yang tadi saya udah bilang, kita pakainya YOLO V5. Jadi apa ya, algoritma atau model untuk kayak ngedetect objek, apakah dia tuh phone apa enggak untuk kasus ini. Jadi yang kalau di sini yang bagian yang salah, di mana ini bukan HP, terus ini ada multiple device, ada 2 device, terus ini yang miring gitu, terus habis itu ini yang ke crop karena nggak sesuai dengan guideline-nya. Terus kalau misalnya accepted, ya yang kayak gini gitu. Terus kalau yang kedua OCR, nah OCR ini ya kita juga ngecek misalnya kayak kebalik nggak boleh, atau misalnya nggak kelihatan kodenya gitu kan, misalnya pas lagi di lock screen. Nah kalau ini yang di accept gitu. Jadi kenapa gini? Sebenarnya ini kayak cukup mengakali sih, karena kan dengan adanya, kalau kita foto dari screen ini kan ini bagiannya putih semua kan, jadi kayak lebih gampang dicek nanti untuk damage detection-nya. Nah, jadi kayak pas di sini kelihatan nih, ketika ada, misalnya ada garis hitam gitu kan, langsung kayak bisa ke-detect ini ada physical damage. Atau ini yang rusak semua, ya ini bisa langsung diidentifikasikan sebagai LCD damage. Atau ya sama sekali nggak ada damage. Nah, ini juga kita pakai YOLO F5, yang tadi OCR, kita pakai Google OCR. Terus lanjut ke yang model keempat, yaitu accessories detection. Kita pakai exception, karena kita nggak perlu identify posisinya di mana gitu. Jadi kayak yang penting kita tahu aja si HP ini pakai aksesoris apa enggak. Jadi kalau misalnya ada pakai aksesoris, seperti ada pakai casing atau pakai stiker, kita kasih tahu ke usernya, tolong dong untuk remove casingnya dulu, tolong dong untuk remove stikernya dulu. Karena ini kan bisa aja mungkin ada rusak di sini, terus tempelin stiker, terus pas di foto nggak kelihatan gitu kan. Nah, kita pakai exception. Kalau mungkin untuk detailnya kalian bisa googling sendiri, tapi sebenarnya exception ini kayak CNN network yang sebenarnya udah di research sama orang, sama udah dibuatin gitu. Oh, mungkin layer pertama pakai ini, layer kedua pakai ini, terus nanti ada cabang lagi dan sebagainya. Jadi kayak udah dibuatin arsitekturnya, kita tinggal pakai aja, dan biasa arsitekturnya itu udah come up with a pre-trained network gitu. Jadi kayak udah di-train dengan beberapa image. Jadi pas kita pakai exception yang kita udah download yang pre-train itu, kita tinggal train ulang dengan use case kita gitu. Jadi itu kayak bisa kita pakai dengan kalau misalnya data image kita nggak terlalu banyak, sebenarnya itu udah bisa kita pakai sih, karena dia udah pre-train dari data-data image yang lain. Jadi udah dapat gitu knowledge-nya, kayak misalnya garis, bulatan atau apa segala dalam dalam network-nya itu kayak udah ada detection-nya gitu. Jadi kayak kita cuma tinggal nge-train dengan use case kita aja untuk kayak menyamain apa yang mau kita detect. Terus yang kelima sama juga classification, jadi apakah device-nya damage apa enggak. Nah ini kita juga pakai exception, di train di 1,2 1200 training image. Nah mungkin sedikit tambahan juga, sebenarnya data-data ini agak susah ya untuk kayak kita dapetin gitu, karena nggak banyak data yang tersedia di luar atau mungkin di internet gitu. Jadi kayak kita perlu mungkin nge-labelin data sendiri, atau mungkin kayak perlu generate
data-datanya gitu. Jadi ini juga masih dalam improvement. Ketika semakin banyak data, kita bisa makin train model-model kita supaya lebih akurat. Jadi kayak untuk yang pembuatan presentasi ini udah saya ambil dari yang lama sih. Jadi mungkin sekarang udah lebih dari 1.200, tapi ya itu penambahan datanya cukup lambat karena ini cukup menyita waktu untuk kita dapetin datanya. Ya, sekian dulu sih presentasi dari saya. Mungkin balik lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih pada Bapak Wendy yang sudah menyampaikan materinya untuk materi pertama pada pagi hari ini. Dan kita akan berpindah untuk materi selanjutnya. Sebelumnya terima kasih ya Bapak Wendy sudah menyampaikan materinya. Dan sekarang kita beralih ke pembicara kedua. Mungkin saya sapa dulu. Halo, Pak Bivan. Oke, mungkin saya nanya kabar dulu sih. Oh iya, ya alhamdulillah baik-baik aja di sini. Oke, mantap. Mungkin sudah siap, Pak? Udah. Oke, bisa langsung dimulai saja. Oke. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk tim Indonesia AI yang udah mengundang saya untuk menjadi speaker di sesi talk kali ini, dan juga Mas Waili tadi terima kasih udah memberikan presentasinya lumayan insightful untuk bagian computer vision-nya. Nah, untuk teman-teman semua, halo, selamat datang. Ya, kesempatan kali ini tadi Mas Waili udah membahas secara detail bagaimana penerapan AI di bidang computer vision di e-commerce. Nah, sekarang ini aku mau mencoba memberikan perspektif yang lain, yaitu penggunaan AI dalam bidang NLP dan recommendation untuk e-commerce. Jadi ini aku ntar lebih ke case study-nya, kayak kira-kira case seperti apa yang butuh NLP dan juga butuh recommendation untuk menjawab menjawab demand dari users gitu untuk penggunaan e-commerce biar mereka nyaman gitu memakai aplikasi Shopee ini. Ya, mungkin sedikit mengenai saya. Dulu sebelum masuk KAIS tuh aku juga seperti Mas Waili juga sering ikut Olimpiade. Tapi kalau Mas Waili ikut Olimpiade komputer, aku dulu ikut Olimpiadenya matematika. Sebenarnya baru kenal coding itu pas kelas 12 dulu. Dan itu kayak benar-benar baru tahu, oh ternyata coding itu seperti ini. Jadi baru muncul interest di computer science tuh ya pas lagi memilih universitas. Dan waktu itu mulai tahun 2013 aku join di KAIS, Korea Advanced Institute of Science and Technology di Korea Selatan. Itu di jurusannya waktu itu Computer Science, dan minornya waktu itu ada matematika untuk S1. Setelah itu langsung lanjut lagi S2 juga di bidang yang sama, Computer Science. Nah, pada saat master ini bersamaan juga saya dulu sempat melakukan riset di bidang explainable AI, yang mana isi risetnya itu sebenarnya bukan lebih ke pengembangan model, tapi lebih ke penjelasan gitu. Misalnya kayak kan kadang-kadang banyak tuh yang misalnya CNN, kenapa kok ini image-nya diklasifikasi sebagai apa gitu, sebagai mobil dan bukan sebagai truk misalnya, kayak gitu-gitu. Nah itu kita mengembangkan model yang berusaha menjelaskan gitu, oh ini pola pikirnya itu seperti ini itu dan segala macamnya. Nah setelah lulus S2 di KAIS, saya langsung melanjutkan waktu itu
akhirnya memutuskan untuk bergabung ke industri. Ya, waktu itu bergabung di perusahaan startup di Matpresso. Ini startupnya bergerak di bidang pendidikan, yang mana mereka basically itu berusaha memajukan pendidikan di Korea Selatan dengan menggunakan data. Jadi ini apa? Jadi itu soal-soal matematika dikumpulin dan segala macamnya, kemudian mereka train dan kemudian diberikan rekomendasi gitu. Misalnya kalau anaknya anaknya misalnya butuh pengembangan di bidang polinomial misalnya, nah mereka akan memberikan soal-soal di bidang itu. Nah, setelah beberapa bulan kemudian mendapatkan offer dari Shopee Singapura dan akhirnya berkelana lagi dari Korea terus ke Singapura dan alhamdulillah sampai sekarang masih kerja di Shopee Singapura sebagai machine learning engineer. Itu sedikit mengenai saya. Nah, ini apa yang pertama nih yang paling penting tuh kenapa sih AI itu dibutuhin banget sebenarnya di e-commerce? Kenapa kita nggak bisa pakai teknologi yang lain-lain gitu, misalnya kayak cuman coding biasa aja gitu. Kenapa AI ini harus banget gitu ada di e-commerce? Nah, jadi tuh kepentingannya AI di sini tuh ini. Jadi biasanya kan ini apa? User tuh kalau nyari barang di platform e-commerce itu kan biasanya kalau nggak nyari dari image, misalnya kayak mau nyari box tisu misalnya, nah itu biasanya antara mereka foto tisu boxnya kemudian cari barangnya di platform kita atau enggak langsung diketik aja gitu apa. Nah biasanya tuh yang lebih banyak dilakukan oleh customer Shopee itu diketik gitu. Jadi kayak misalnya mau nyari box makanan, langsung diketik box makanan kayak gitu-gitu. Nah, setelah udah diketik dan kemudian hasilnya ditampilkan, itu hasilnya tuh banyak banget gitu. Soalnya ya memang e-commerce kan kita menggabungkan banyak sekali banyak sekali penjual dalam satu platform itu. Jadi misalnya bahkan ngetik box makanan pun yang keluar ntar kayak banyak banget, mungkin bisa 1.000 produk, 2.000 produk. Nah, kalau misalnya kayak gini kan user nanti bingung kan. Wah, ini kok banyak banget itu barangnya. Jadi akhirnya tuh yang mana gitu yang mereka harus beli gitu. Nah, disinilah perannya e-commerce itu. Yaitu mencoba untuk memprioritaskan kalau mungkin user ini sukanya box yang seperti ini itu dan segala macamnya, akhirnya ditampilkan di yang baris pertamanya tuh yang memang mungkin paling sesuai dengan kebutuhannya dia kayak gitu-gitu. Atau enggak misalnya usernya kayak kepengen yang harganya murah tapi berkualitas gitu. Ini kan kayak sebenarnya lumayan susah kan. Nah, ini tugasnya AI itu kayak gitu. Untuk mengetahui user ini kira-kira pengennya apa dan ditampilkan yang sesuai. Ada juga misalnya ini apa? User misalnya ngetik kata makanan tapi A sama N-nya ketuker. Ini kan kayak sering banget kan, kayak ngetiknya kayak cepet gitu terus kayak salah. Nah kalau misalnya salah gitu terus kita kasih penalti apa? Ini apa? Hasilnya nggak ada gitu, soalnya nggak ada itu kata makanan misalnya kayak gitu. Itu kan kayak user experience-nya jadi jelek kan. Nah kita tuh berusaha men-tackle problem ini dengan mengkira-kira juga, ini mungkin salah sebutnya karena cuman di satu tempat doang, mungkin maksudnya ini kali. Nah, nanti tuh kita bakal memberikan suggestion, mungkin maksud kamu yang ini gitu, makanan misalnya kayak gitu. Nah, untuk dua kasus yang ini tuh, ini paling efektif memang menggunakan AI. Nah, berikutnya aku mau menjelaskan lebih lanjut lagi nih, kira-kira AI-nya seperti apa gitu. Oke. Nah, untuk untuk teknologi AI di bidang NLP dan recommendation ini sebenarnya bisa dibilang sih cukup berbeda. Soalnya NLP itu kan kita mencoba untuk memproses bahasa yang dimasukkan manusia ke dalam project kita. Jadi biasanya
yang paling penting itu word embedding. Word embedding itu merepresentasikan kata ke dalam vektor. Jadi itu ada macam-macam bentuknya. Kalau word to vec ini tuh dia mapping kata ke vector representation. Jadinya tuh dua kata yang punya arti yang mirip itu akan jaraknya tuh dekat gitu. Nah, jarak ini apa? Jarak tuh bisa macam-macam kayak cosine similarity atau edit distance atau segala macamnya kayak gitu. Terus fast text juga. Kalau fast text ini tuh dia tuh juga mengconsider subword. Jadi misalnya kalau kayak tadi makanan itu MAK, AKA, KAN gitu-gitu tuh itu juga diperhatikan banget di fast text ini. Jadi karena diperhatikan kayak gitu juga, maka kemungkinan besar dua kata yang punya arti yang mirip atau karakter positionnya itu berdekatan itu mungkin bisa dibikin jaraknya dekat satu sama lain. Nah, terus ini ada juga BERT. Kalau BERT ini sebenarnya kayak teknologi lumayan baru, tahun 2018 ini baru muncul. Jadi aku belum terlalu tahu banyak mengenai ini. Cuman ini garis besarnya. Jadi satu kata itu tergantung konteksnya. Kalau word to vec sama fast text ini kan satu kata embeddingnya satu aja gitu. Jadi mau dipakai dalam konteks apapun, misalnya kayak makanan, mau konteksnya itu sebenarnya konteks tempatnya atau konteks makanannya itu sendiri itu vektor representasinya sama. Tapi kalau BERT ini itu vektor representasinya kemungkinan bisa berbeda kayak gitu. Jadi tergantung sama konteks dari kalimat itu secara keseluruhan. Itu yang NLP. NLP ini juga ada juga topik modeling, jadi dikasih banyak komen. Nanti ini kita bisa klasifikasi, ini kita bisa clustering. Topik dari komen ini tuh kayak mau bilang, ini packagingnya bagus, delivery-nya cepat kayak gitu-gitu misalnya. Nah, yang bagian kedua nih recommendation itu tadi berkaitan erat sama user nyari kata apa, nanti keluar barangnya tuh apa sih yang diutamain, apa yang direkomendasiin. Nah, ini tuh kita penting banget untuk berusaha untuk memprediksi intentionnya user nyari itu apa gitu. Nah, ini sebenarnya lumayan tricky soalnya biasanya kan user kalau nyari barang tuh kan kata-katanya pendek-pendek ya, nggak ada yang kayak box makanan murah dan ramah lingkungan kayak gitu kan biasanya jarang banget kan kata-kata yang panjang gitu. Biasanya cuma box makanan udah kayak gitu aja. Jadinya kita nge-ranking item-item yang relevan tuh lumayan penting. Makanya kita perlu yang step pertama itu kita feature engineering yang berarti kita nih pengennya user nih ngelihatnya apa dulu gitu. Misalnya, kita kayaknya kalau misalnya barang ini udah banyak dibeli sama orang, mungkin user ini bakal tertarik juga kayak gitu-gitu. Atau enggak, ini kalau misalnya harganya murah, mungkin user akan lebih tertarik. Atau enggak kalau kualitasnya oke, kayak gitu-gitu. Itu kan kayak banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan. Nah, kalau kita bikin rule base, which means kayak kayak yaudahlah nih kualitasnya proporsinya setengah, terus size itu misalnya popularitas di proporsi seperempatnya kayak gitu-gitu, itu kan kayak terlalu hard coded dan kemungkinan trennya itu akan berubah seiring waktu. Jadi kita perlu untuk mengupdate rumusnya itu berkali-kali dan itu sangat tidak efektif. Makanya kita perlu pakai machine learning atau deep learning untuk nge-ranking item-item ini. Pertama dan machine learning ini banyak banget yang bisa dipakai. Tadi udah dibahas sama Mas Willy juga beberapa, itu ada decision tree, random forest, MLP, GBDT,
atau mungkin bisa yang lebih advance lagi pakai deep learning. Ada juga yang CNN misalnya untuk text classification, ada juga kayak deep neural network atau recurrent, misalnya kayak gitu-gitu. Itu kita memutuskan pakai yang mana. Biasanya kalau di company itu semuanya diimplement, dipakai aja dulu, nanti dilihat yang mana yang paling bagus itu yang dipilih pada akhirnya kayak gitu. Nah, ini case study NLP. Tadi sebenarnya udah dibahas secara singkat ya, apa kayak misalnya nih apa keyword yang diketik secara kurang tepat. Misalnya nih iPhone nih yang sekarang kayak paling banyak dicari. iPhone, Samsung, misalnya kayak HP-HP kayak gitu. Cuman ini apa, ketiknya salah. Kalau ketiknya salah itu, kalau kita benar-benar hard, apa, misalnya benar-benar hard searching, itu ntar kata-katanya salah keluarnya beda gitu apa. Misalnya iPhone, entah apa keluarnya mungkin apa kayak gantungan kunci atau apa malah kayak gitu-gitu, itu kemungkinan bisa terjadi. Nah, jadi itu yang seperti image juga, kita tuh untuk mendetek bahwa kata ini tuh misspelling atau menemukan kata yang paling dekat itu sebenarnya paling penting, tapi itu nggak terlalu gampang. Tapi sekarang ada teknologi fast text ini dikembangin sama Facebook, ini itu benar-benar yang solusi yang paling bagus untuk tackle problem ini. Misalnya nih kayak ini yang contoh aku ambil dari fast text itu sendiri ya. Kayak misalnya nih apa environment, tapi N-nya hilang. Nah, nanti tuh dicari apa dari dictionary yang ada, itu oh ini paling dekat nih kayaknya ini environmental, environment gitu. Nah, ini ntar ada jaraknya juga. Ini basically fast text tuh mencari kata-kata yang paling similar, dan ini tingkat similarity-nya berapa kayak gitu. Ini mungkin kalau misalnya mau cari lebih lanjut bisa dicari di website ini. Oke, nah berikutnya nih recommendation. Tadi ini juga udah lumayan simple dibahas. Itu basically ya ini apa? Salah satu use case-nya tuh ranking. Ini penting karena yaitu tadi apa? Biasanya satu keyword diketik hasilnya ntar banyak banget, dan user pengen tahu gitu apa kira-kira barang mana sih yang paling cocok untuk saya, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, ini apa biasanya ini extracting features ini itu biasanya feature engineering, misalnya kayak yang lebih detail tuh misalnya CTR atau apa kayak CR, ini basically kayak rate, kayak misalnya itemnya di tiap kali dimunculin itu berapa banyak sih user yang sebenarnya klik barang itu, berapa banyak user yang sampai order dan segala macamnya kayak gitu-gitu. Itu kita coba kumpulin semua feature-nya, kemudian di-train ke machine learning kayak gitu. Nah, solution-nya tuh ya, jadi feature-nya dikumpulin dulu, kemudian untuk ngumpulin training-nya itu, nah ini juga apa, kalau misalnya pakai manusia apa di annotate satu-satu itu kan lumayan mahal ya. Jadi kita tuh biasanya mikir dulu apa kayak kira-kira tuh labelnya gimana sih yang cocok apa, nanti tuh kemudian kita coba generate pakai mesin. Nah, features-nya ini mungkin kayak banyak banget, itu nggak terlalu bermasalah untuk pertama-tama. Kita coba dulu apa ngelihat feature yang mana yang kemungkinan penting untuk diutamain. Nah, habis itu baru implement the classification model. Mungkin pertama-tama kita bisa pakai yang simple dulu seperti linear regression atau logistic regression. Nah, kalau misalnya relation between features-nya tuh mungkin bisa kompleks, kita bisa coba lagi yang lebih advance seperti decision tree, GBDT, atau DNN. Nah, ini tergantung sama kapasitas. Biasanya kalau misalnya di company-company kan mereka udah support tuh apa yang
yang misalnya GPU-nya banyak atau segala macam, jadi mungkin bisa coba yang lebih kompleks lagi. Tapi biasanya kita step by step-nya gitu sih, apa dari yang simple, kemudian coba yang kompleks, kemudian dibandingin nih yang mana yang lebih bagus, nanti berkembang terus dan segala macam. Oke. Dari aku segitu aja dulu. Oke. Oke, mungkin karena dari Pak Bifan sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Bifan sudah menyampaikan materinya. Dan karena sudah selesai, kita akan beralih mungkin ya, langsung aja untuk ke Q&A. Nah, mungkin teman-teman di sini yang ada pertanyaan untuk kedua pembicara kita, bisa raise hand atau bisa diketik di ini ya, kolom chat ya, nanti saya bacakan. Oke, mungkin ini sudah ada satu yang raise hand pada Kak Raihan Nugroho mungkin. Ya, ya Kak Adit ya. Izin bertanya ya, mungkin Kak Bifan. Nah, tadi kan sempat, ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama tentang recommendation, Kak. In case kita ada suatu kasus seperti ini ya, kita ada data, sebenarnya ini recommendation, kita ada data history dari si customer itu, pembeliannya. Kemudian kita juga punya data tentang si restorannya gitu ya, ini tentang rekomendasi restoran. Nah, gimana kita bisa membuat suatu sistem rekomendasi yang merekomendasikan si customer itu dia cocok ke restoran mana. Nah, itu apakah cukup menggunakan mungkin collaborative filtering ya, ataukah mungkin content based, atau mungkin ada metode yang lebih katakanlah lebih advance, entah itu di cluster menggunakan deep learning atau semacamnya. Jadi lebih mencari restoran yang paling tepat dengan si customer itu ya, dengan data-data tadi ada history customer, kemudian ada data tentang si customernya, profilnya, dan juga profil si restorannya. Nah, itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi kan Kak Bifan juga sempat jelasin ada riset juga di bidang explainable AI ya, mungkin kalau saya tadi nangkepnya seperti itu. Nah, itu kalau misalkan kita berbicara deep learning, apalagi tadi untuk deteksi mobile dan mobil, dan juga apakah truk atau mobilnya itu, boleh dijelaskan nggak secara garis besarnya aja sebenarnya apa yang dilakukan di riset itu ya untuk bisa istilahnya masuk ke explainable AI. Mungkin 2 pertanyaan itu Kak Aditya. Terima kasih Kak Bifan untuk jawabannya. Baik, mungkin ke Kak Bifan bisa langsung dijawab aja ya. Oke, ya terima kasih Mas Renaldi tadi ya. Mas Renaldi untuk pertanyaannya. Mungkin aku bisa coba iterasi lagi. Untuk yang pertanyaan pertama tuh jadi detailnya bagaimana rekomendasi. Jadi itu usernya nih udah ada user history dan kemudian kita ada list restoran-restoran yang ya restoran-restorannya kemudian kita mau mencoba mencocokkan kayak gitu mungkin ya. Betul Kak Bifan. Oke. Sebenarnya ini siapa kalau soal rekomendasi itu jadi sebenarnya ini siapa? Kayaknya jadi ini siapa? Kalau misalnya di machine learning itu kan kita biasanya harus translate dulu ke ini apa kayak semacam feature-feature-nya yang penting apa aja gitu. Jadi tuh misalnya history data user ini misalnya dia kayak lebih suka ke restoran A B C D E, kemudian yang kemudian dari history ini kelihatan ini kayaknya banyak similarity-nya tuh ke restoran F, G kayak gitu. Jadi itu sebenarnya lebih ke similarity detection between this two restoran. Nanti kemudian dicari apa, ini kayaknya skornya paling tinggi tuh di restoran F misalnya kayak gitu. Jadi itu ntar direkomendasinya ke sana. Mungkin kayak gitu. Nah, ini cara ngedetect similarity-nya gimana, yaitu tadi apa, kembali lagi kayak pakai proses ranking itu tadi. Jadi dilihat kalau misalnya user biasanya udah pernah pergi ke restoran A, kemudian berikutnya ke restoran F. Ini kan berarti ada
korelasi positif di sini kan. Biasanya itu nanti dikasih labelnya positif misalnya. Dan ini dilihat apa feature-feature yang ada di dua restoran ini kayak gitu. Jadi sebenarnya ini siapa lebih ke extracting feature dari restoran apa yang sudah pernah dikunjungi dan restoran apa yang akan dikunjungi kayak gitu-gitu. Itu. Nah ini biasanya ya itu apa dari feature ini kemudian dipelajarin hubungannya apa dan bisa pakai machine learning, bisa pakai deep learning untuk hal itu. Itu apa udah menjawab pertanyaannya atau betul ya? Iya, Mas Bifan. Berarti untuk case-nya kita bisa masukkan jadi classification begitu ya? Atau kalau biasanya kan Ya, bisa pakai regression ya. Kalau regression kan kita pakai ranking. Jadi kan si masing-masing customer itu dia nge-ranking ke si restorannya tersebut apabila dia dapat order. Nah itu kan bisa menggunakan regression. Nah, tadi Mas Jules berarti pakai classification itu sebenarnya bisa masuk gitu Mas ya? bisa, iya. Jadi tuh ini siapa? Sebenarnya kalau yang kayak gitu tergantung sama kita mau develop modelnya tuh seperti apa. Nah, kalau kayak yang sejauh ini yang ada di sejauh ini yang aku tahu tuh kayak gitu apa biasanya kan ini apa kalau misalnya user disuruh rating sendiri kan kayak itu biasanya akan jelek di user experience yang gitu apa. Ya mungkin apa beberapa tertarik aja cuman kan kadang-kadang kayak males gitu apa. Bahkan kayak yang di iPhone aja kayak disuruh rating app aja kadang-kadang kan kita ini kan apa males gitu kan kayak yaudahlah pengen pakai aja gitu apa kayak kalau bagus kan ntar juga bisa kerefleksi misalnya kayak gitu. Biasanya kayak gitu kita ngeliatnya gini sih apa kalau misalnya dalam perspektif dari e-commerce itu sendiri ya user beli item A kemudian user beli item F juga dan itu banyak banget user yang model kayak gitu misalnya kalau itu berarti kan nih dua barang ini kemungkinan ada korelasi positifnya gitu jadi kayak gitu sih apa. Nah, nanti misalnya nih apa kita ngelihat nih dari user apa history. Oh, dia udah pernah ngunjungin ABC, kita mau coba rekomendasi ini kira-kira FGHIJ yang mana yang paling populer. Oh, ternyata kalau setelah digabungin itu restoran G misalnya yang paling penting, yang paling cocok. Jadi ya udah apa. G itu ditaruh di nomor 1, kemudian nanti nomor 2-nya apa, 3 apa, dan segala macam kayak gitu. Oke, Kak Bifan. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, explainable AI. Kalau dulu tuh aku ini siapa? Jadi tuh dulu ini apa? Jadi tuh kayak dulu base-nya image sih. Image tuh jadi di apa? Kita ada input image, kemudian kita coba klasifikasi ke CNN. Kelihatan ya apa? Oh ini apa? Klasifikasinya tuh waktu itu antara burung atau pesawat siapa? Itu yang kasus kecilnya ya. Burung atau pesawat. Nanti tuh ini apa dicoba disegmentasi bagian foto-fotonya itu nanti dilihat apa kalau misalnya bagian ini dihilangin itu klasifikasinya berubah apa enggak. Nah kalau misalnya klasifikasinya berubah tuh berarti kan bagian itu penting untuk menentukan klasifikasi itu sebagai burung atau ya burung atau pesawat. Jadi itu ntar itu kalau misalnya klasifikasinya beneran burung itu dikasih hijau, kalau misalnya pesawat itu merah kayak gitu-gitu. Jadi tuh ntar image-nya tuh kelihatan gitu. Oh, bagian ini hijau, bagian ini merah, bagian ini hijau. Jadi tuh kelihatan apa? Oh, dia tuh burung tuh karena memang ada burungnya gitu di image itu kayak gitu. Itu teknologinya namanya dulu LIME siapa? Local Interpretation Model Agnostic Explainer. Itu mungkin kalau mau referensi lebih lanjut. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan sudah dijawab ya tadi. Nah, mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan titipan, Mas. Oke, ini untuk Mas Willy. Apa yang menjadi faktor Bibli dalam menentukan pembuatan model berbasis YOLO V5 atau exception? Nah, karena setahu saya ada model lain seperti VCNet, MobileNet, dan lain-lain.
Thank you atas pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya itu kan yang langsung kayak saya tampilkan kan, kita pakai exception pada YOLO 5, tapi sebenarnya di belakangnya itu kayak udah dicoba dengan berbagai macam model, sama seperti yang tadi Mas Vivan juga udah bilang, kalau misalnya biasa di tempat kerja itu kayak oke, kita punya ini gitu kan, terus ya udah kita list down kira-kira model apa yang possible untuk solve ini, ya udah kita coba aja dulu, langsung kayak dapetin, mungkin kayak percobaan pertama cobain semua dulu, udah dapetin nih, oh model A dapat berapa persen, model B berapa persen gitu kan, terus ya udah nanti kayak mungkin ambil top 2 atau top 3-nya itu untuk kayak kita kayak coba performance tuning gitu. Tapi so far yang karena kita udah lakukan itu, terus yang kita dapatin ternyata yang exception sama yang YOLO V5 ini yang akurasinya paling tinggi sih. Tapi itu pun sebenarnya nggak melulu kayak akhirnya kita pakai ini terus di setiap project, karena kayak setiap project lain lagi kita coba lagi gitu. Kita bisa aja mungkin untuk project ini modelnya lebih sesuai, tapi untuk project lain model lain bahkan mungkin lebih bagus. Tapi mungkin untuk kayak best practice-nya biasa cobain dulu mungkin dengan model lebih simple sih. Jadi kita coba model lebih simple dulu, itu jadi kayak baseline gitu. Kayak dengan model simple misalnya kita udah mencapai 80% akurasi gitu kan. Terus habis itu kita coba lagi dengan model yang mungkin lebih kompleks, satu level lebih kompleks di atasnya, bisa nggak nge-improve akurasi ini. Tapi kalau misalnya kayak, oh ternyata sama aja nih, cuma 81%, 80,5% gitu kan. Berarti mungkin itu ada yang perlu diubah dari preprocessing-nya, atau mungkin datanya kurang banyak sehingga perlu dilengkapi datanya. Kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf, Mas Willy tadi mic-nya agak bermasalah. Sebelumnya tadi kan bagus. Oh, oke. Nah, kenapa ya? Udah jelas sekarang? Oke, udah lumayan. Oke, mungkin kita beralih ya ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah tadi. Kita ke pertanyaan dari kolom komentar di chat. Terima kasih kepada kedua pembicara terkait materinya. Mungkin saya mau bertanya untuk kedua pembicara terkait referensi data untuk dilatih. Apakah berasal dari internal perusahaan semua atau ada yang diambil dari data eksternal? Mengingat terkadang data eksternal tidak sesuai dengan kebutuhan input dari algoritma machine learning. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin dari mana dulu, Bebas? dari Mas Willy dulu sekalian. Oke, iya boleh deh. Iya sebenarnya kita mostly dari data internal itu kan tadi saya bagikan tabular, teks sama image kan. Mungkin tabular ini mostly ambil dari internal karena agak susah juga kita ambil dari eksternal, karena mungkin data customer, data order kan nggak bakal dapat gitu dari tempat-tempat lain gitu kan. Jadi ya kita pasti bakal pakai data internal. Tapi mungkin untuk yang teks sama image sebenarnya cukup banyak sih tersedia data dari luar gitu. Kayak mungkin kayak contohnya tadi yang image HP kan, HP kita bisa cari image gambar-gambar HP di manapun gitu. Itu bisa kita jadikan sebagai data training. Terus kalau untuk yang teks, ya kalau yang teks sebenarnya kayak di bahasa Indo mungkin agak sulit ya, tapi sebenarnya kayak udah ada beberapa kayak open source project itu kayak udah ada modelnya, terus kayak udah ada stopwatch dan lain-lainnya juga yang bisa dipakai gitu. Terus kalau untuk datanya sendiri mungkin agak kurang tersedia, emang iya sih, tapi mungkin nanti Mas Vivan bisa tambahin. Tapi kalau misalnya kayak yang di bahasa Inggris biasa kayak yang saya tahu kayak di Kaggle tuh banyak gitu. Yang misalnya kayak Amazon Review itu bisa bebas, jadi kayak bisa kita pakai gitu untuk model untuk data training yang bahasa Inggris. Kayak gitu sih mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dilanjut ke Mas Vivan. Oke, terima kasih Mas Novel untuk pertanyaannya. Jadi ini siapa sebenarnya untuk urusan data yang mana yang dipakai itu biasanya tergantung sama perusahaan yang kita kerja di dalamnya. Itu soalnya pada saat dulu aku kerja di Matpresso itu kan kayak startup ya. Nah startup tuh kan biasanya kayak datanya mereka tuh yang ada biasanya kurang banyak. Jadi biasanya ada outsourcing juga dari tempat-tempat lain. Kayak misalnya kalau mereka kan waktu itu fokusnya itu soal-soal matematika, jadi tuh bener-bener dicari kayak buku-buku matematika yang ada di Korea waktu itu dijual, mereka tuh foto satu-satu, kemudian ya itu data yang mereka pakai.
Tapi kalau misalnya kayak sekarang di Shopee ini, uh, penggunanya kan sudah banyak, jadi data yang kita pakai itu juga sudah cukup banyak. Uh, jadi biasanya ini siapa kita sebisa mungkin pakai data internal semuanya. Kayak dari misalnya kayak pengen ngelatih word embedding, ngelatih uh, ranking algoritma kayak gitu-gitu tuh biasanya kita udah ada datanya sendiri gitu ya udah pakai datanya sendiri, udah ada datanya sendiri kita tinggal train dari situ gitu. Jarang banget sih biasanya pakai yang eksternal. Nah, meskipun ya mungkin pertanyaan berikutnya kayak ini gimana kalau misalnya kita ada service yang baru. Jadi ya kan kalau misalnya nih apa kayak Shopee misalnya belum pernah bikin misalnya ya itulah kayak ranking algoritma misalnya kayak baru pertama banget. Jadi kayak belum pernah ada jadi ada datanya tapi labelnya nggak ada. Nah itu biasanya gimana? Nah biasanya itu kalau kayak gitu kita desain algoritmnya tuh bukan machine learning dulu. Jadi itu untuk pertama-tama memang mungkin bukan machine learning, jadi dikumpulin datanya. Nanti setelah kira-kira labelnya cukup, itu baru apa kita coba develop machine learning kayak gitu. Jadi singkatnya ya kalau di Shopee kayaknya semuanya harus internal sih, selama kita masih bisa sustain. Biasa di data labelingnya bisa pakai clustering dulu gitu ya, kayak mungkin yang belum masih data yang unlabeled, atau mungkin bisa nge-hire data labeler untuk label data. Ya bisa juga kayak gitu siapa. Dulu sempat siapa kayaknya ada aku satu project tuh yang emang labelnya belum ada tuh, yaitu apa ada data annotator-nya gitu. Tapi ya itu apa itu udah pas sesi pertama banget, tapi selanjutnya ya generate-nya pakai machine learning. Oke, mungkin ini ada sedikit pertanyaan lanjut untuk Mas Wendy ya. Apa yang dilakukan tim dari Bigly untuk mengatasi masalah kekurangan data? Nah, kan apakah di augmentasi datanya atau menggunakan mungkin ada metode-metode tertentu? Oke, thank you atas pertanyaannya. Jadi ya untuk beberapa data, terutama image itu udah pasti bakal di-augment sih. Soalnya data image ini yang paling susah dicari ya. Jadi mungkin kayak contohnya yang blur detection ya mungkin ada gambar yang beneran nggak blur ya kita blurrin gitu. Terus habis itu untuk yang damage detection itu yang tadi itu mungkin crack-nya itu kita pindahin di berbagai tempat atau di font lain gitu. Jadi itu beberapa augmentasi yang kita lakukan supaya datanya lebih banyak. Dan kalau misalnya kayak yang teks, kalau yang teks mungkin bisa ya, tapi kalau di Blibli atau mungkin di Shopee sih pasti kayak data teksnya udah banyak, jadi mungkin nggak perlu terlalu banyak diaugmentasi lagi sih. Jadi ya kebanyakan data augmentasi itu kita lakukan biasa di image, data image. Ya mungkin Mas Ivan mau nambahin juga buat image teks. Sebenarnya kalau data augmentasi ya siapa sebenarnya kalau teks itu kita udah cukup banyak itu sih datanya, jadi jarang banget gitu. Paling kalau misalnya data augmentasi ya paling image ya, tapi image kalau image aku agak kurang tahu sih soalnya tuh yang bukan aku yang ngerjain gitu apa, tapi kelihatannya sih kayak mereka coba augmentasi tuh kayak image-nya bisa di-rotate dikit atau ya, itu. flip, misalnya kayak gitu-gitu lah. Something yang sebenarnya simple-simple aja sih gitu. Tapi udah sih. Bener. Ya biasa tambahin sih kayak tadi ada watermark detection juga kan. Ya kita tambahin aja watermark sendiri di mana-mana gitu. Itu udah jadi beberapa image. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin ini sedikit berkaitan ya. Kita lanjutkan dari Mas Gifari. Nah, untuk kasus data gambar yang sedikit, kan kemungkinan ada imbalance data ya. Nah, apakah sudah ada rencana membuat data sintetik? Kemudian, jika sudah pernah dicoba dengan penggunaan data sintetik, bagaimana strategi domain adaptation terhadap data realnya? Nah, saya dulu pernah membuat domain adversarial attention residual unit, tapi masih kurang memuaskan.
Ini sebenarnya balik lagi tergantung use case sih. Mungkin ada beberapa use case yang kita buat data, augmentasi data atau data sintetik itu bisa kita pakai gitu kan. Misalnya kayak tadi yang saya bilang watermark sama crack itu kan bisa aja langsung kita taruh, terus kayak blur juga bisa aja kita blur gitu. Itu masih hasilnya masih bagus gitu. Tapi mungkin yang saya juga pernah kerjain yang kayak membandingkan merek mobil gitu, terus habis itu saya coba rotasi sama flip gitu, jadinya malah lebih nggak memuaskan gitu, karena ternyata ketika di rotasi atau flip itu merubah logo dari mobilnya gitu. Jadi kan itu jadi kayak kita buat data sintetik terus data sintetik salah gitu kan. Jadi sebenarnya itu tergantung case lagi sih. Kayak mungkin ada case yang kita bisa augmentasi dengan beberapa hal, terus itu kayak cocok gitu. Terus kalau terkait imbalance data, iya sih, tapi itu ya kita coba-cobain sih, mungkin dengan proporsi datanya kita mainin gitu. Untuk kayak kita nanti tes mana yang menghasilkan performance yang lebih bagus. Jadi nggak susah juga kita bilang, oh mungkin untuk imbalance data kita buat 50-50 gitu, tapi kadang kayak 80-20 pas 10-10 juga udah bagus gitu performance-nya. Jadi kayak nggak perlu dibuat benar-benar balance. Kira-kira kayak gitu. Ya, ini coba dijawab. Ya. Oh, Mas Feli masih mau jawab? Oh ya enggak, udah. Oh, udah. Ya, Mas Ivan. Ya, ini mungkin aku bisa nambahin sedikit untuk yang imbalance data ini. Jadi itu sebenarnya dulu pas aku belajar S2 itu memang ini ada risetnya sendiri gitu untuk menangani imbalance data ini seperti apa kayak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya ini siapa kayak ada banyak banget strategi untuk ini. Pertama tuh untuk data yang labelnya lebih banyak tuh mungkin bisa di crop, tapi ini tuh kayak kurang efektif. Misalnya ya kayak data tadi 10-90, 90 ini kita cuma ambil 10-nya. Gimana kalau misalnya ternyata di 80 ini tuh sebenarnya meskipun labelnya sama tapi ada banyak variasinya, dan itu kan nggak bakalan terdeteksi sama model ini gitu. Atau enggak kalau misalnya kayak di yang 10-nya ini diduplikat jadi ujung-ujungnya 50-50 kayak gini, itu kan nanti malah mesinnya tuh cuman kayak terlalu condongnya untuk label yang ini tuh cuma condongnya tuh ke 10 ini doang gitu, soalnya ini datanya sangat abundant gitu di training data. Nah, ini tuh juga sebenarnya dibilang efektif, mungkin efektif, cuman mungkin ada cara lain yang jauh lebih efektif. Nah, biasanya tuh dimaininnya di loss function-nya. Di loss function-nya nanti tuh kayak kelihatan gitu, kalau misalnya loss function kan ada ini kayak misalnya label 0 sama label 1. Nah, nanti tuh ada rumus yang buat label 0 sama label 1. Nah, nanti yang label 0 ini mungkin ada pengalinya gitu, berapa pengalinya kayak gitu-gitu. Ini tuh juga sebenarnya dipakai juga pada saat Facebook tuh mau ngembangin dari fast text ke namanya tuh ada MOE, misspelling oblivious word embedding. Itu juga mereka pakai metodenya kayak gitu. Jadi data yang jumlahnya sedikit itu tuh di scale up di loss function kayak gitu. Jadi pada akhirnya tuh dua-duanya dapat proporsi yang mirip gitu pada saat mesin mencoba untuk mengklasifikasi gitu, ini label apa label 1 kayak gitu. Terima kasih atas jawabannya ya. Mungkin kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, karena tadi kan sepertinya ini teman-teman banyak ya dari mahasiswa juga gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Untuk kedua pemateri, sebagai mahasiswa yang tertarik dengan AI atau machine learning dan ingin bekerja ke depannya di tech company gitu. Nah, apakah ada tips awal atau langkah awal bagi mahasiswa yang tertarik tapi masih kurang pengalaman di bidang AI-nya gitu? Ini bisa langsung dijawab. Oke, mungkin untuk tips awalnya, mungkin kalau di kuliah gitu kan paling belajarnya teori kan. Mungkin kalau di course online juga belajar teori gitu. Jadi sebisa mungkin kayak kalian ada 1-2 project yang mungkin kalian coba kerjain sendiri gitu sih. Nah itu kalau pas di interview sessionnya itu kalian kayak bisa jelasin, oh
saya udah pernah kerjain project ini, terus gimana cara kalian kerjanya juga, itu kayak jadi poin plus untuk interviewernya tahu kayak nilai plus kalian juga gitu. Dan kalian juga selain itu juga dapat experience, oh ternyata datanya pas mungkin kalau kerjain tugas praktek di kuliah atau di online course kan kayak datanya udah rapi, kayak mungkin tinggal diubah dikit-dikit udah jadi gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian kayak ke Kaggle atau misalnya ada real project, real use case gitu, kalian akan menemukan kayak data kayak beda jauh banget gitu, dan kayak mungkin perlu diproses yang lebih banyak gitu. Dan bahkan kayak waktunya kan mungkin kayak 80% bakal habis di bagian itu kan dibanding kayak di bagian modelingnya gitu. Jadi kalau kalian kayak mungkin udah bisa terjun langsung 1-2 project kalian kerjain sendiri, itu kayak beneran useful banget sih. Kalian kayak udah tahu, oh ini harus diapain gitu. Jadi kayak nanti ke depannya pas terjun ke real life project atau mungkin sebelum itu pas di interview juga udah bisa ngomong lebih oke gitu. Kayak gitu sih kalau dari saya. Jadi tipsnya kalau bisa dibanyakin lah praktek sama terjun di project. Oke. Ya, saya ini siapa? Sedikit banyak tuh juga sama seperti yang Mas Welly jabarkan, ya siapa banyak-banyakin project pribadi. Atau enggak ini mungkin kalau bisa ya coba cari internship mungkin di perusahaan-perusahaan yang memang ada posisi machine learning intern kayak gitu. Soalnya kenapa ini penting? Karena ini biasanya tuh di perusahaan tuh kita kayak baru tahu gitu, kayak oh ternyata tuh data tuh nggak selalu ideal gitu, ada banyak yang tadi misal masalah underfitting, overfitting, atau enggak bahkan masalah-masalah kayak banyak banget data-data outlier kayak gitu-gitu. Itu kan biasanya kalau misalnya di data-data yang udah ada itu biasanya ini kayak udah bersih, udah tinggal dipakai doang lah intinya. Jadi itu ntar kalau di internship tuh kayak lebih banyak pengalaman yang bisa didapat dari hal-hal kayak gitu. Nanti juga pada saat interview ya ini jadi bisa cerita lebih banyak gitu, bisa lebih relate ke perusahaan yang nanti akan kalian tuju untuk bekerja setelah lulus misalnya gitu. Itu tambahan dari aku. Oke, terima kasih. Mungkin kalau bisa disimpulkan tadi banyakin proyek pribadi dan kalau bisa ikut internship gitu ya. Karena biasanya kita kan kalau belajar datanya udah oke, tinggal pakai aja. Oke, nah ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya buat teman-teman. Mohon maaf karena waktu juga udah mepet, jadi mungkin jadi pertanyaan terakhir dari kolom komentarnya. Sebelumnya terima kasih atas materinya untuk kedua pembicara. Saya izin bertanya, biasanya di Zibli atau di Shopee sendiri, metode untuk mengatasi model yang underfitting dan overfitting itu bagaimana? Terima kasih. Oke, thank you Wahyu atas pertanyaannya. Jadi ini itu tergantung lagi sih. Jadi biasanya sih itu sih yang kita lakukan kayak sama aja yang kita kayak googling atau misalnya kita pelajari gitu. Misalnya kayak contohnya ketika overfitting, berarti yang perlu kita kurangin itu misalnya kompleksitas modelnya. Mungkin kayak kalau neural network kita pakai mungkin 5 layer terus 100 dense unit misalnya kayak gitu kan. Ya kita kurangi jadi 80 dense unit sama mungkin kurangi layer jadi 4 layer gitu. Itu kayak bisa mengurangi overfitting. Terus mungkin kalau untuk kayak yang underfit ya kebalikannya kayak gitu, tambahin kompleksitas modelnya, tambahin layernya atau tambahin dense unitnya. Terus mungkin ada juga di bagian jumlah data gitu, karena bisa aja model kita overfitting karena nggak banyak model di data di training kita tuh belum merepresentasikan semua jenis data yang ada gitu. Jadi dengan penambahan data itu bisa mengurangi yang overfitting. Dan kalau yang underfitting biasa jarang sih. Kalau biasa kayak gitu, itu mungkin perlu dicek lagi distribusi datanya benar nggak antara training set sama test set. Jadi misalnya kategori prediction, misalnya ada 10 kategori, benar nggak distribusinya misalnya masing-masing 10% gitu, dan yang test set juga 10% semuanya gitu. Jadi itu bisa dicoba sih untuk cek dulu data distribusi datanya, kayak kalau dicek baru kayak nentuin dia beneran overfitting sama underfitting. Tapi ya
kayaknya nggak ada metode atau trik khusus untuk mengatasi itu sih. Biasa kayak kalau di googling nggak, cara-caranya sama yang kita lakukan di Blibli. Ya, kalau di Shopee kayak sama juga sih sebenarnya. Ini soalnya masalah overfitting, underfitting tuh kayak lumayan umum sih apa. Jadi itu biasanya nggak ada tips dan trik yang khusus gitu. Jadi ya biasanya kayak gitu apa dilihat kalau overfitting ya berarti kan modelnya terlalu kompleks. Jadinya ya dikurangin lah kompleksitasnya kayak gitu. Atau enggak kalau underfitting kayak jarang banget aku kayak nemu kasus yang underfitting, biasanya overfitting sih apa. Biasanya soalnya kan biasanya orang kayak pengen aim-nya tuh modelnya bisa prediknya akurat gitu, tapi prediknya akurat tapi nggak bisa digeneralisasi, itu kan kayak itu juga masalah yang lain gitu. Masalah overfitting kayak gini kan. Gitu. Jadi kayak mirip-mirip sih sebenarnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Welly sama Mas Bifan ya, karena ini waktunya juga udah selesai. Jadi sebelum kita akhiri ini, kita akan ada sesi foto bersama. Mungkin teman-teman boleh nih mengaktifkan kameranya. Jadi kita akan foto dulu. Oh ya, ini ada titip juga. Mungkin bagi teman-teman yang belum join, mungkin ke Discord Indonesia AI, bisa join ke Discord Indonesia AI dengan link yang sudah dikirim ke teman-teman panitia di chat. Atau teman-teman juga boleh mengisi ini ya, buat feedback AI Talks pada hari ini, untuk ya supaya kita bisa improve ke depannya. Gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa ini ya, open cam dulu, yang bisa kita foto bersama dulu. Oke, mungkin langsung aja ya kita foto dulu. Mungkin saya hitung, nanti saya screenshot. 3, 2, 1. Sekali lagi kali ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kedua pembicara kita pada siang hari ini, pagi hari ini ya. Nah, juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di acara pada pagi hari ini, dan nantinya recording ini juga akan di-upload ya ke YouTube Indonesia AI. Jadi stay tune aja. Terima kasih dari saya juga. Saya mohon maaf apabila banyak kurang dan salahnya. Terima kasih, selamat beraktivitas.